Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Saya hadir lagi, semoga nggak bosen ya. Kali ini menemani sahur teman-teman sekalian. Ada cerita dari Bang Pian lagi nih, ketika dia berusaha menyelamatkan adiknya yang akan dijadikan tumbal oleh seorang dukun gara-gara nemu uang di jalanan. Nah, seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hari itu, Opik merasa sangat senang sekali ketika di perjalanannya menuju ke sekolahnya. Dia menemukan sejumlah uang yang digulung dan diikat karet tergeletak di jalan sebuah gang yang biasa dilewatinya ketika pergi dan pulang ke sekolah. Opik yang awalnya tidak mengira jika yang ditemukannya itu adalah uang dalam jumlah yang cukup besar. Uang sebesar 150.000 itu terdiri dari pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, serta 2 lembar 50 ribuan itu sengaja digulung dan diikat menggunakan karet gelang berwarna merah. Sesampainya di sekolahan, Opik segera membelanjakan uang yang ditemukannya tadi dengan mentraktir beberapa orang teman dekatnya. Sepulangnya Opik dari sekolah, Opik pun kembali melewati jalan yang dilaluinya ketika berangkat ke sekolah tadi. Dan betapa terkejutnya dia ketika di tempatnya menemukan uang yang tergulung tadi. Opik melihat sosok lelaki berwajah tua tapi bertubuh pendek dengan rambut putih panjang serta daun telinga yang lebar. Awalnya Opik mengira sosok itu adalah sosok anak kecil yang memang sedang menggunakan topeng. Tapi ketika jarak Opik dengan sosok makhluk mengerikan itu semakin dekat, tiba-tiba saja sosok itu melompat ke arah Opik. Karena merasa terkejut, Opik pun menutup wajahnya. Dan seketika itu juga, sosok makhluk menyeramkan tadi menghilang tepat di hadapan wajah Opik. Sesampainya Opik di rumah, dia merasakan tubuhnya demam dan perutnya terasa panas seperti terbakar. Melihat hal itu, Mak Ella pun segera memanggil Baba Ali yang sedang menyiram tanaman di belakang rumahnya. Sesampainya Baba Ali di kamar Opik, Baba Ali dibuat terkejut dengan wajah pucat serta keringat yang mengucur deras di wajah Opik. Baba Ali pun meminta Mak Ella untuk segera membawa Opik ke dokter karena kondisi Opik yang sudah sangat mengkhawatirkan. Ketika Baba Ali dan Mak Ella sudah bersiap untuk membawa Opik ke dokter, tiba-tiba saja Opik menggeliat kesakitan disertai rintihan yang membuat Baba Ali dan Mak Ella kebingungan. Melihat adanya hal aneh yang menimpa anaknya, Baba Ali pun segera pergi ke rumah Bang Haji Belil dan meminta beliau untuk melihat kondisi Opik saat itu. Sementara Mak Ella masih menjaga Opik sambil memberi air hangat dalam botol kaca untuk meredakan sakit yang dirasakan Opik di bagian perut. "Kayaknya Opik ketempelan dah Bang," ucap Bang Haji Belil ketika sudah berada di kamar Opik. "Usir Daji, kalau ada yang nempel di badan anak saya," balas Baba Ali kepada sahabatnya. "Gua coba ya." "Bismillahirrahmanirrahim," ujar Bang Haji Belil sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya itu, Bang Haji Belil juga mulai mengusap bagian perut Opik yang sedari tadi dipeganginya tersebut. Opik pun kembali merintih kesakitan sambil terus memegangi perutnya. Dan tidak lama kemudian, suara rintihan yang keluar dari mulut Opik pun berubah menjadi suara menggeram dan terdengar parau. Opik pun kini mengalami kesurupan, dan dengan tingkah yang aneh, Opik terus saja tertawa. Bersamaan dengan itu, Bang Pian yang biasanya pulang sekitar pukul 7 malam, hari itu kebetulan pulang lebih awal. Dan betapa terkejutnya Bang Pian
ketika mendapati rumahnya sudah dipenuhi oleh para tetangganya yang ikut melihat kondisi Opik yang sedang kesurupan. "Lah, pada ngapain nih rame-rame di rumah saya?" ujar Bang Pian yang menyapa beberapa tetangganya yang sedang duduk di teras depan rumahnya. Sementara itu, dari arah dalam rumahnya terdengar suara tertawa dan suara menggeram yang membuat beberapa orang di sana bergidik ketakutan. "Kalau takut, mending pada pulang dah. Ntar ketularan baru nyaho dah," ujar Bang Pian yang sedang melepas sepatu yang digunakannya. "Buruan Yan, adek lu no kesurupan. Buruan tolongin," ujar Bude Ita yang baru saja keluar dari dalam rumahnya. "Kesurupan? Opik kesurupan Bude?" tanya Bang Pian yang merasa heran. Ada aja yang mau nempel ke badannya si Opik," imbuh Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum. Ada apa nih? Rame banget," ucap Bang Pian sesampainya dia di depan kamar adiknya tersebut. "Opik ketempelan Yan," jawab Maela yang langsung menghampiri Bang Pian. "Buruan, tolongin no adik lu," imbuh Maela lagi. "Lah itu udah dipegang sama aki-aki," celetuk Bang Pian yang membuat Bang Haji Belil melirik ke arah Bang Pian. "Bagi lu, jangan deket-deket. Gua kagak demen sama lu," ujar sosok yang merasuki tubuh Opik. "Idih, gua juga kagak demen sama lu, aki-aki PA," jawab Bang Pian yang membuat Bang Haji Belil menatap tajam ke arahnya. "Bukan Abang Haji, maksud saya itu aki-aki tuh yang ada dalam badannya Opik," imbuh Bang Pian menjelaskan. "Bercanda aja lu. Buruan, tolongin adek lu nih," seru Baba Ali sambil melempar Bang Pian dengan bantal kecil yang ada di samping tubuh Opik. Iya," jawab Bang Pian yang langsung pergi ke arah kamar mandi. "Lah, malah pergi lu. Ini adek lu pergi mana?" tanya Baba Ali yang merasa kesal dengan Bang Pian. "Saya bebersih dulu ayah. Saya ambil wudhu dulu," jawab Bang Pian yang malah membuat para tetangganya tersenyum. Ayah, lagu lu pakai manggil gua ayah, dasar bocah PA," balas Baba Ali kesal. "Gimana Bang Haji? Udah pergi belum tuh aki-aki?" tanya Bang Pian yang sudah selesai berwudu. "Berat Yan," jawab Bang Haji Belil singkat. "Kalau berat, kita gotong Bang, jangan diangkat sendirian, bisa kondor nanti lu," jawab Bang Pian yang membuat Bang Haji Belil tersenyum. "Bercanda mulu lu, dasar kampret," saut Baba Ali kesal. "Bismillahirrahmanirrahim," ujar Bang Pian sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah Opik. Bang Pian pun mulai terlihat khusyuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil terus menunjuk ke arah kepala adiknya. Dan apa yang dilakukan Bang Opik itu membuat sosok yang ada di tubuh Opik pun mengerang kesakitan. Bang Pian yang terlihat mulai menggerakkan tangannya kini membuat tubuh Opik mulai menggeliat. "Bisa-bisaan lu Yan," celetuk Baba Ali yang membuat Bang Haji Belil tersenyum. "Lu mau pergi sendiri, apa harus gua yang usir?" ucap Bang Pian yang terlihat memejamkan kedua matanya. Sosok yang ada di tubuh Opik pun hanya menggeram dan terus menggeliat ketika Bang Pian mengucapkan kata-kata tadi. "Minta yang lain lu rupanya ya. Bismillahirrahmanirrahim," ujar Bang Pian sambil menggenggam tangannya yang tadi menunjuk ke arah Opik. Dan dengan seketika tubuh Opik pun terkulai lemas. Bang Pian pun segera meminta diambilkan botol untuk mengurung sosok yang tadi merasuki tubuh adiknya. Tapi karena kekuatan sosok gaib tersebut sangat kuat, Bang Pian yang tidak mampu menahan energi dari sosok makhluk gaib tersebut akhirnya memilih untuk melepaskan genggamannya ke arah atas rumahnya. Dan seketika itu juga suara ledakan pun terdengar cukup keras dari arah genting rumah Baba Ali. "Alhamdulillah," ujar Baba Ali dan semua orang yang ada di dalam rumahnya. Setelah sebelumnya sempat dibuat kaget dengan suara ledakan itu, mereka pun akhirnya bersyukur karena Opik telah sadar kembali. "Alhamdulillah, akhirnya lu punya kebisaan juga Pian," celetuk Baba Ali sambil tersenyum dan menepuk pundak Bang Pian. "Biasanya lu bisanya ngerepotin gua dah. Sekarang lu udah bisa nolongin orang Yan. Alhamdulillah," imbuh Baba Ali lagi. Bang Pian yang tahu jika permasalahan di rumahnya belum selesai, dia hanya terdiam. Sosok pemuda yang senang sekali bercanda itu
kini terlihat murung dengan wajahnya yang semakin pucat. "Bah, pindahin Opik dah, biar sementara dia tidur di kamar saya dulu," ujar Bang Pian dengan wajah yang serius. "Lah, lu ngapa tong? Muka lu kok jadi pucat gitu?" tanya Baba Ali yang merasa heran dengan sikap Bang Pian. "Urusan kita belum beres, bah. Sosok makhluk itu masih ngincar Opik. Kayaknya Opik ngambil sesuatu yang bukan kepunyaan dia dah," ujar Bang Pian menjelaskan. "Astagfirullah, Opik nyolong apaan, Yan?" tanya Baba Ali yang merasa penasaran dengan apa yang dikatakan Bang Pian. "Mana saya tahu, bah. Tar aja, tanya nama si Opik," balas Bang Pian yang segera keluar dari dalam kamar adiknya. Yan, ini adik lu jadinya bagaimana?" tanya Maela kepada Bang Pian. "Lah orang kata suruh mindahin ke kamar saya, dia nanya lagi," balas Bang Pian dari arah ruang tamu rumahnya. Tubuh lemas Opik pun segera diangkat oleh Baba Ali ke kamar Bang Pian. Dan setelah terlihat membaik, Baba Ali pun segera menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Opik ketika tadi dia sekolah. "Lu ngambil barangnya siapa, Pik?" tanya Baba Ali yang duduk di samping tubuh Opik. "Saya kagak ngambil barang orang, bah," jawab Opik dengan suara pelan. "Lah itu kata abang lu ngambil sesuatu yang bukan kepunyaan lu," ujar Baba Ali menegaskan. "Saya nemu, bah, bukan ngambil," balas Opik menjelaskan. "Lu nemu apaan? Sampai bisa kayak gini, Pik?" tanya Maela yang merasa sangat khawatir dengan kondisi anak bungsunya. "Saya nemu duit, Mak," jawab Opik yang memancing Bang Pian masuk ke dalam kamarnya. "Ama duit aja, mata lu ijo. Emang banyak tuh duit, Pik?" tanya Bang Pian pada adiknya. "Duitnya digulung dan diikat karet, Bang. Jadi tadi saya ambil," ujar Opik menjelaskan. "Berapa ribu duit yang lu ambil?" tanya Bang Pian lagi. 150 ribu, Bang," jawab Opik yang membuat Baba Ali, Bang Pian dan Maela terkejut. "Lah banyak tong," balas Baba Ali singkat. "Udah, balikan aja, Bang, biar anak kita kagak diganggu lagi," seru Maela pada Baba Ali. "Kalau belum dia pakai sih bisa, mah, dibalikin. Tapi kalau udah dia buat jajan ya kagak bisa," saut Bang Pian. "Duitnya mana, Pik?" tanya Baba Ali yang terlihat mulai cemas. "Ini, bah, udah Opik buat jajan yang 50 ribu, ujar Opik sambil memberikan sisa uang yang ditemukannya. "Waduh, dia pesta pora tadi. Lu ngapa jajan banyak banget? Pantesan lu langsung ketempelan aki-aki kuntet tadi, Pik," balas Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya. "Lah terus gimana ini, Yan? Lu bisa nolongin adik lu kagak?" tanya Baba Ali yang semakin terlihat khawatir. "Makanya, lain kali kalau nemu apapun jangan diambil ya. Kalau begini kan jadi ribet urusannya," seru Bang Pian menjelaskan pada adiknya. "Duitnya kita ganti aja, Dayan, terus kita balikin lagi ke tempatnya," ujar Maela kepada Bang Pian. "Tidak semudah itu, ibuku sayang. Itu ibarat kata jebakan Batman. Duit itu emang sengaja ditaruh di jalan dengan tujuan supaya diambil orang. Dan orang yang ngambil tuh duit bakal cilaka, karena duit itu semacam media buat nyari tumbal," balas Bang Pian menjelaskan. Perkataan Bang Pian itu sontak membuat Maela terkejut dan mulai merasa khawatir dengan Opik. Maela dan Baba Ali pun meminta Pian untuk segera ke rumah Ardi untuk meminta tolong kepadanya agar membantu keluarga mereka mengatasi masalah ini. "Lah, pada lupa, Ardi sekarang di pesantren. Kan minggu kemarin dia pamitan ke sini," jawab Bang Pian yang membuat Maela terkejut. "Astagfirullahalazim, mak lupa, Yan. Mak lupa juga kalau Opik udah SMA sekarang. Astagfirullah," ujar Maela yang kembali merasa cemas. "Insya Allah nanti biar Pian urus dah soal itu. Kalau Pian gak mampu, Baba cari kiai atau ustadz dah, ya," balas Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Maela kembali tenang. "Iya, Yan, mudah-mudahan lu bisa ngatasin masalah ini ya. Nih duitnya, entar Baba gendepin lagi biar jadi 150 ribu, balas Baba Ali sambil memberikan uang yang ditemukan Opik tadi pagi. "Lu juga, Pik, jangan lagi-lagi dah ngambil yang bukan hak kita. Mau nemu kek, mau apa kek?" imbuh Baba Ali menasehati. Ketika malam hari tiba, tubuh Opik kembali terserang demam dan mulai mengalami mual serta perut yang terasa sakit.
Baba Ali dan Mak Ela yang mulai khawatir pun diminta untuk memanggil Bang Haji Belil serta Bang Beni dan Pendo serta yang lainnya untuk membantu Bang Pian melawan kekuatan makhluk gaib yang kembali lagi menyakiti Opik. Sesampainya Bang Haji Belil, Bang Beni dan Bang Pendi serta Bang Encom dan juga Pak D. Kamso, Bang Pian pun meminta tolong pada mereka untuk membacakan Yasin di rumahnya sampai Bang Pian dapat menghadapi makhluk itu secara langsung. Bang Pian yang berada dalam kamar sendirian pun mulai mencoba melakukan komunikasi dengan sosok yang kini mulai menyerang Opik dengan beringas. Bang Pian yang mulai khawatir ketika mendengar suara Opik merintih kesakitan, tiba-tiba merasa tubuhnya dingin dan perlahan pendengarannya menjadi sunyi. Entah apa yang terjadi pada diri Bang Pian saat itu. Tapi ketika Bang Pian duduk di dalam kamar Opik dan terus berdoa, tiba-tiba saja pandangan mata batinnya melihat sosok-sosok makhluk gaib berkelebatan dari segala arah. Dan setelah Bang Pian membuka kedua matanya, energi hitam yang sangat kuat pun mulai dia rasakan. Menurut Bang Pian, saat itu adalah pertama kalinya dia membuka mata batinnya yang selama ini telah tertutup oleh Ardi. Dan selama ini ternyata Bang Pian banyak belajar dari Ardi cara mengatasi makhluk gaib jahat yang berkaitan dengan santet, pelet, dan juga tumbal. Selain itu, Bang Pian yang sudah pernah mengalami mati suri kini dapat dengan mudah membuka mata batinnya atau indera keenamnya serta melepas sukmanya. Tapi untuk melepas sukma, Bang Pian belum berani melakukannya karena dia belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat pagar gaib yang kuat. Bang Pian yang sudah dapat membuka mata batinnya pun segera keluar dari kamar Opik dan menuju ke kamarnya, di mana di kamar itu Opik sedang merintih kesakitan. Sesampainya di kamarnya, Bang Pian pun melihat sosok makhluk gaib berwajah sangat tua dengan banyak keriput serta rambut putih yang panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Tubuh sosok makhluk gaib itu sangatlah pendek, tapi juga memiliki tubuh gemuk. Sosok tersebut terlihat sedang duduk di atas perut Opik sambil menguncang-uncang kedua kakinya. Melihat hal tersebut, Bang Pian pun dibuat terkejut sekaligus marah oleh apa yang dilakukan sosok tersebut. Astagfirullahaladzim. Woi, Mickey Mouse, enak-enak kalau duduk uncang-uncang kaki di atas perut adik gua. Turun gak lu? Ujar Bang Pian yang sontak membuat Maela terkejut. Dasar setan budek, lu kagak denger no, baba gua lagi pada ngaji. Masa kagak ada takut-takutnya lu? Imbuh Bang Pian lagi. Mak, tolong ambil sapu lidi mak, biar Pian gebukin aki-aki yang nyakitin Opi, pinta Bang Pian pada Maela. Sambil menunggu Maela mengambil sapu lidi yang dimintanya, Bang Pian pun mencoba menarik energi hitam dari sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu, tapi juga menggelikan. Menurut Bang Pian, sosok makhluk gaib itu tidaklah menakutkan, tapi sangat berbahaya, karena sosok tersebut memiliki kesaktian yang tinggi. Tarik-menarik energi pun mulai terjadi. Bang Pian yang mulai menyadari jika sosok yang sedang dihadapinya tidak terpengaruh dengan apa yang dibacakan Baba Ali, Bang Haji Belil, Bang Beni, dan Bang Pendi, serta yang lainnya pun mulai mencari kelemahan sosok tersebut. Saat itu, Bang Pian pun sempat terpikirkan sebuah cara yang sangat beresiko, tapi akhirnya cara itu urung dilakukannya, mengingat kekuatan makhluk gaib tersebut sangat kuat. Setelah Maela datang membawa sapu lidi yang diambil dari kamarnya, Bang Pian pun langsung membacakan sebuah amalan yang sudah diajarkan oleh Ardi beberapa waktu lalu. Dan ketika Bang Pian selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran pada sapu lidi yang dipegangnya itu, dia pun mulai memukul sosok tersebut dengan sapu lidi yang sudah diberinya baca-bacaan. Sosok makhluk gaib itu lalu berdiri dan dengan cepat berpindah tempat. Jika sebelumnya sosok makhluk itu sedang duduk di atas perut Opik, kini dia berpindah di atas meja yang ada di kamarnya. Bang Pian pun terus mengejar sosok tersebut sambil menyabetkan sapu lidi yang masih dipegangnya. Tapi lagi-lagi, sosok itu berpindah tempat dengan sangat cepatnya. Mendapati hal itu, Bang Pian pun mencoba cara lain dengan berusaha menangkap langsung sosok makhluk gaib tersebut ketika dia akan berpindah tempat. Tapi sepertinya hal itu sangat sulit dilakukan karena sosok makhluk gaib tersebut sangatlah cepat ketika bergerak.
Karena merasa sangat kesal dengan apa yang dilakukan sosok makhluk gaib tersebut, Bang Pian pun lalu melemparkan sapu lidi tersebut ke arah sosok makhluk gaib yang terkesan meledeknya. Dan ketika sosok makhluk gaib tadi ingin berpindah tempat lagi, Bang Pian pun dengan cepat menarik rambut panjang dari sosok makhluk gaib kerdil tersebut. Dan tepat seperti dugaan Bang Pian, sosok tersebut malah menyerangnya dengan kekuatan penuh, sehingga Bang Pian terpental ke arah dinding kamarnya. "Astagfirullahaladzim, suek bener lo," ujar Bang Pian sambil memegangi dadanya. Di saat yang bersamaan, Bang Pian pun sekilas melihat cahaya merah yang mengelilingi kamarnya. Dan saat itu, Bang Pian yakin jika cahaya merah itu adalah pagar gaib yang digunakan makhluk itu untuk melawan energi dari arah luar. Energi yang datang dari pengajian yang sedang dilakukan Baba Ali dan juga Bang Haji Belil serta yang lainnya seperti tertahan oleh cahaya merah tersebut, sehingga sosok makhluk gaib itu tidak merasa kepanasan ketika mendengar suara pengajian yang masih berlangsung di ruang tamu rumah Baba Ali itu. "Astagfirullah, pelajaran gua belum sampai ke bab dinding gaib lagi. Gimana ini ya? Mana udah lemes banget di badan," bisik Bang Pian dalam hatinya. Tidak lama setelah itu, Bang Pian mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya. Suara yang sebelumnya pernah menyelamatkan nyawanya itu terdengar jelas menuntun Bang Pian untuk menghancurkan dinding gaib yang telah dibuat oleh sosok makhluk gaib tersebut. Dengan seksama, Bang Pian pun mendengarkan suara yang ternyata adalah suara kakek Abdul mengajarkan kepadanya bacaan-bacaan yang harus dibacanya. Perubahan pun mulai terjadi ketika Bang Pian dengan kedua matanya yang terpejam itu membacakan doa-doa yang diajarkan oleh kakek Abdul. Sosok makhluk gaib yang berwujud kakek tua kerdil itu mulai merasa kepanasan dan memegangi dua telinganya yang sangat lebar tersebut. "Bacalah terus amalan itu, dan ketika masalah ini selesai nanti, kau harus mulai berpuasa supaya dapat menggunakan sebagian kecil dari ilmu Allah ini," ujar suara sosok kakek Abdul yang terdengar jelas di telinga Bang Pian. Dari pandangan mata Bang Pian, cahaya merah yang menutup rapat kamarnya itu tiba-tiba saja meredup dan mulai muncul retakan-retakan di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, cahaya yang membentuk dinding tersebut pun hancur hingga membuat sosok makhluk gaib yang tadi menyakiti tubuh Opik itu menggeliat kepanasan. Tapi tiba-tiba saja muncul sosok manusia berpakaian serba hitam yang langsung membawa sosok makhluk gaib itu pergi. Dan dengan cepat, suasana di kamar Bang Pian pun kembali menjadi tenang. "Alhamdulillah," bisik Bang Pian dalam hati. Walau sosok makhluk gaib tadi berhasil pergi setelah diselamatkan oleh seseorang yang berpakaian serba hitam, tapi setidaknya Bang Pian dapat mencegah adiknya dari gangguan sosok makhluk mengerikan tadi. Tidak lama kemudian, Baba Ali dan juga Bang Haji Belil serta yang lainnya pun telah menyelesaikan pengajiannya. Dan Baba Ali pun segera menyusul Bang Pian. "Gimana, Yan?" tanya Baba Ali sambil terus memandangi ke arah Opik. "Alhamdulillah, Bah. Sosok jin yang tadi menyakiti tubuh Opik udah pergi. Dia ditolongi dukun yang miara itu makhluk," jawab Bang Pian yang membuat Baba Ali dan juga Maela lega. "Alhamdulillah," seru Baba Ali dan juga Maela. "Tapi kayaknya masalah ini belum kelar, Bah. Dan dukun yang udah masang duit tumbal di jalan itu masih mau ngambil tumbalnya yang udah ngambil duit itu," ujar Bang Pian menjelaskan. "Terus gimana, Yan? Apa kita bawa aja Opik ke orang yang lebih ngerti?" tanya Maela yang mulai mengkhawatirkan anak bungsunya. "Coba dah, nanti Pian tanya ke Ardi, Mak. Mungkin aja si Ardi bisa bantu," jawab Bang Pian yang membuat Baba Ali dan juga Maela bingung. "Nah lu gimana sih, Yan? Pan si Ardi lagi di luar kota. Dia udah berangkat ke pesantrennya kan?" balas Baba Ali yang merasa kebingungan. "Ya nanti Pian minta nomor telepon pesantrennya ke Pak Junaidi. Nanti kita telepon interlokal aja dari sini," jawab Bang Pian yang langsung mendapat anggukan kepala dari Baba Ali dan juga Maela. Sekitar pukul 1 malam, ketika Bang Haji Belil, Bang Beni dan juga Bang Pendi serta yang lainnya sudah pulang, tiba-tiba saja Bang Pian merasakan ada energi besar yang datang menyerangnya. Suasana di rumah Baba Ali pun dengan sangat cepat berubah menjadi panas, dan Opik pun mulai terdengar kembali merintih kesakitan.
Serangan gaib itu ternyata tidak hanya menyerang Opik semata, tapi serangan itu memang ditujukan kepada seluruh keluarga Bang Pian. Merasakan adanya energi besar datang, Bang Pian pun segera keluar dari dalam kamar Opik. Padahal baru saja Bang Pian merebahkan tubuhnya di atas kasur, dan hal tersebut sungguh membuat Bang Pian kesal. Astagfirullahaladzim, dia datang lagi. Mana bawa pasukan lagi? Ujar Bang Pian yang juga didengar oleh Baba Ali yang ada di dalam kamarnya. Ada apaan Sian? Udah gila kali lu ya? Ngomong sendirian tengah malam? Tanya Baba Ali yang merasa bingung dengan apa yang dilakukan oleh Bang Pian. Yah, saya dikata gila. Baba aja yang kagak ngeliat. No, setan aki-aki kuntet datang lagi. Mana bawa rombongan lagi? Balas Bang Pian sambil menunjuk ke arah sosok makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak. Pantesan, hawanya jadi panas banget Yan. Seru Baba Ali sambil mendekat ke arah Bang Pian. Nah, lu bisa ngadepin setan-setan itu kagak Yan? Tanya Baba Ali yang merasa biasa saja saat itu. Satu aja saya ngap-ngapan, apalagi nih ada selusin. Ujar Bang Pian sambil jari telunjuknya menghitung sosok-sosok makhluk gaib yang kini ada di hadapannya. Nah kan, ada 11 biji tuh setan kuntet. Udah kayak anak TK yang mau masuk kelas lu. Ujar Bang Pian ke arah sosok makhluk gaib itu berada. Candaan Bang Pian itu rupanya memancing sosok orang yang tadi sore dilihat Bang Pian menyelamatkan sosok jin tua yang menyerang Opik. Sosok orang itu pun kini berdiri di antara sosok-sosok makhluk gaib kerdil yang memandang tajam ke arah Bang Pian dan juga Baba Ali. Silakan tertawa sepuasnya. Sebentar lagi saya akan membuat kalian sakit, lalu mengambil sukma salah satu dari kalian yang telah mengambil uang tumbal yang saya pasang. Ujar sosok dukun berpakaian serba hitam tersebut. Sosok dukun yang sedang meraga sukma tersebut dengan lantang menyampaikan apa yang menjadi tujuannya mendatangi rumah Baba Ali malam itu. Dan dukun yang memiliki ilmu tinggi itu akan segera mengerahkan jin-jin peliharaannya untuk menyerang Bang Pian dan juga Baba Ali. Widih, pelatihnya datang juga. Itu setan cebol peliharaan lu ya? Mau main bola di mana? Tanya Bang Pian sambil memejamkan kedua matanya dan mulai membacakan amalan-amalan yang pernah dipelajarinya dari Ardi. Tapi selain kalah jumlah, Bang Pian pun kalah dari segi penguasaan ilmu. Selain makhluk-makhluk gaib itu berilmu tinggi, tentu saja sosok sang dukun pun memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada sosok-sosok makhluk peliharaannya tersebut. Dasar manusia bodoh, balas sang dukun yang sudah bersiap mengerahkan pasukannya. Ya Allah, jika hamba harus mati hari ini, hamba pasrah ya Allah. Tapi hamba minta lindungilah keluarga hamba ya Rob, ujar Bang Pian dalam hatinya. Ketika energi besar dari para makhluk gaib kerdil itu mulai melesat ke arah Bang Pian, tiba-tiba saja muncul perisai gaib yang melindungi tubuh Bang Pian dan juga Baba Ali. Suara benturan antara energi dari sosok makhluk gaib itu menimbulkan suara ledakan yang membuat Maela dan Opik terbangun. Bukan keajaiban semata yang datang menyelamatkan Bang Pian dan juga keluarga Baba Ali tentunya, tapi dinding gaib itu datang bersama sosok kakek Abdul dan juga Ardi. Kedatangan Ardi dan juga sosok kakek Abdul tersebut sontak membuat Bang Pian tidak henti-hentinya berucap syukur dalam hatinya. Tidak hanya itu, Bang Pian pun terlihat menitikkan air matanya ketika mengetahui sahabatnya datang bersama kakek Abdul untuk menyelamatkannya dan juga keluarganya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Rob, ujar Bang Pian lirih. Kagak usah nangis Bang, kelihatan tambah jelek lu, celetuk sosok Sukma Ardi yang berdiri bersama kakek Abdul tepat di depan Bang Pian dan Baba Ali. Alhamdulillah, lu datang lagi sobat. Emang cuma lu dah, sobat baik gua. Bontot, bontot, seru Bang Pian yang membuat Baba Ali keheranan. Lu ngapain Sian? Tadi gua lihat lu pasrah banget, terus nangis. Abis gitu sekarang lu gidang bener, ujar Baba Ali yang membuat Sukma Ardi tersenyum. Ah, Baba mah kagak ngerti, susah dijelasinnya juga. Sekarang mending Baba masuk ke kamar Opik sama Opik dah. Ntar kena energi gaib di sini malah berabe, balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari Baba Ali. Jangan bersikap angkuh, masih ada langit di atas langit. Dan sekarang aku minta segeralah bertobat, wahai dukun sesat.
ujar kakek Abdul yang sangat geram melihat sukma dukun tersebut yang mulai mengeluarkan energi hitamnya yang sangat besar. Tanpa menjawab perkataan kakek Abdul, sang dukun yang matanya kini terlihat menjadi merah langsung memerintahkan makhluk-makhluk gaib peliharaannya untuk menyerang kakek Abdul, Ardi, dan juga Bang Pian. Tapi tanpa ampun lagi, kakek Abdul pun langsung mengeluarkan kain putih gaib seperti yang dimiliki Ardi untuk meringkus semua makhluk gaib yang melesat ke arahnya. Dan hanya dengan sekejap mata, sosok-sosok makhluk gaib tersebut pun dapat diringkus dan langsung dibakar oleh kakek Abdul. Mengetahui makhluk-makhluk peliharaannya telah tumbang, sosok sukma dukun yang berpakaian serba hitam itu pun langsung menyerang kakek Abdul dengan kekuatannya yang sangat besar. Dua energi besar pun beradu di dalam rumah Baba Ali. Dan akibatnya, rumah Baba Ali pun bergetar hebat hingga menjatuhkan beberapa barang yang tergantung di dinding rumahnya. Mengetahui jika efek dari pertempuran itu sangat berbahaya bagi keluarga Bang Pian, kakek Abdul pun meminta Ardi untuk pergi ke sebuah tempat saat itu. Dengan memberikan kode anggukan kepala, kakek Abdul pun segera membuat sang dukun kebingungan. Biar cucuku yang akan mengurus jasadmu. Walau rumahmu kau kelilingi pagar gaib hitam yang cukup kuat, tapi aku yakin cucuku tadi dapat mengganggu jasadmu di kamar itu, ujar kakek Abdul yang sontak membuat sang dukun terkejut. Tanpa berpikir panjang lagi, sang dukun yang sepertinya sudah tahu dengan kemampuan Ardi itu langsung melesat ke arah Ardi pergi tadi. Begitu juga dengan kakek Abdul. Sosoknya tiba-tiba saja menghilang dari pandangan Bang Pian sambil berucap akan kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya dengan sosok dukun tadi. Seketika itu juga, hawa panas di rumah Baba Ali pun menghilang. Suasana pun menjadi sejuk setelah kepergian dukun yang bermaksud mengambil sukma Opik dan menjadikannya tumbal. Tidak lama kemudian, Baba Ali pun keluar dari dalam kamar tempat Opik dan Maela berada. Baba Ali pun mengatakan kepada Bang Pian bahwa kondisi Opik saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah Yan, Opik udah kagak kesakitan lagi, badannya juga udah kagak panas lagi, seru Baba Ali yang baru saja keluar dari dalam kamar Opik. Alhamdulillah Ba, tadi Ardi sama kakek Abdul datang nolongin keluarga kita, balas Bang Pian menjelaskan kepada Baba Ali. Alhamdulillah Yan, kalau Ardi sama kakek Abdul datang lagi, jangan lupa ucapin terima kasih Yan. Bilang juga dapat salam dari Zakaria Ali bin Fulan ya, ujar Baba Ali sambil tersenyum. Iya Ba, mudah-mudahan kakek Abdul sama Ardi datang lagi. Nanti saya sampaikan salam Baba buat kakek Abdul dah, balas Bang Pian lagi. Ya udah Yan, kalau gitu Baba tidur dulu ya, ngantuk banget ini, sambung Baba Ali yang langsung berjalan menuju ke kamarnya. Bang Pian yang malam itu berniat menunggu kedatangan sosok Sukma Ardi dan juga kakek Abdul pun tidak kuasa menahan kantuknya. Bang Pian pun memilih membaringkan tubuhnya di kursi sofa yang berada di ruang tamu rumahnya. Dan setelah itu, Bang Pian pun mulai terlelap. Tidak lama setelah itu, Bang Pian pun seperti bermimpi sedang bersama Ardi dan juga kakek Abdul. Kakek Abdul pun meminta Bang Pian untuk berpuasa agar batinnya semakin terasah, serta untuk dapat menggunakan amalan-amalan yang telah diijazahkan kepadanya. Bang Pian pun harus rajin berpuasa di hari Senin dan Kamis. Setelah menjelaskan semua tentang apa yang terjadi kepada sang dukun yang memang mencari tumbal lewat media uang tersebut, kakek Abdul dan juga Ardi berpamitan kepada Bang Pian. Bang Pian pun kembali memeluk tubuh Ardi dengan erat, seolah enggan berpisah dari sahabatnya tersebut. Tapi karena Ardi harus kembali ke pesantren tempatnya mulai belajar ilmu agama, mau tidak mau, Bang Pian pun segera melepaskan pelukan erat kepada sahabatnya. Besok aja, abang telepon ke pesantren tempat saya belajar, jam 1 siang ya bang, ujar Ardi yang langsung berpamitan dan melesat pergi dari hadapan Bang Pian. Bang Pian yang tidak kuasa menahan rasa haru dalam hatinya, kembali menangis sedih. Dan tidak lama kemudian, Baba Ali pun membangunkannya sambil meledek Bang Pian. Nangis mulu lu, katanya mau kawin, tapi diem-diem nangis mulu, cengeng lu, ujar Baba Ali yang sudah duduk di samping Bang Pian. Idih, siapa yang nangis sih bah? Orang ini gara-gara belek, saut Bang Pian yang segera pergi ke kamar mandi.
Setelah bersiap untuk pergi ke masjid yang berada di dekat rumahnya, Bang Pian pun memberikan uang yang kemarin ditemukan Opik dan membuatnya hampir celaka. Bang Pian meminta pada Baba Ali untuk memasukkan ke dalam kotak amal masjid dan niat sedekah. Setelah pagi datang, Bang Pian pun menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada Baba Ali dan juga Opik. Bang Pian pun masih menasihati Opik agar tidak mengambil apapun yang ditemukannya di jalanan. Nasihat ini tidak hanya untuk Opik semata, namun untuk kita semua yang mendengarkan cerita ini. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cerita dari Bang Pian lagi, yang kali ini menyelamatkan adiknya sendiri dari incaran dukun jahat. Untung mempunyai sahabat seperti Ardi dan kakek Abdul ya. Jadi masih bisa tertolong nyawa dari adiknya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Selamat santap sahur pada masa-masa apa nih ibu-ibu? Mbak Teguh, masa apa Mbak Teguh? Mas Syukron di Klaten, jangan ngopi aja, makan nasi juga. Bisa jadi dukun kalau cuma ngopi sama udut. Pon kabar yang tak pernah never selalu hadir. Selamat santap sahur juga ya. Dan juga teman-teman yang lain, semoga ibadah puasa kalian lancar. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Mau santap sahur juga kan? Selamat berpuasa dan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.